Halo. Russell sudah menutup telepon, dan dia tahu dari ekspresi Victoria bahwa dia tidak puas dengan hasil percakapan telepon ini. Russell adalah seorang multimiliarder, dan Victoria tidak ingin dia memamerkan kekayaan dan kekuasaannya di depan Jordan. Kalau tidak, siapapun akan mengembangkan rasa rendah diri. Victoria datang ke dapur, tempat Jordan meletakkan piring dan mangkuk yang baru saja digunakannya di dalam mesin pencuci piring otomatis. Jordan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Victoria yang berdiri di belakangnya. Dia bertanya, "Apakah kamu sudah selesai dengan panggilan telepon?" Victoria mengangguk, tetapi dia tidak tampak senang sama sekali. "Jordan, Russell sedikit aneh, dan dia berpikir bahwa kapal pesiar yang kamu siapkan tidak cukup baik, jadi dia berencana untuk mengemudikan kapal pesiarnya." Ikuti novel terbaru di freeweb.com. Apakah tidak apa-apa jika kita makan malam di kapal pesiarnya malam ini? Kita bisa membawakan anggur mahal. Dia pikir kapal pesiar yang akan kusiapkan tidak akan cukup bagus? Apakah dia takut kapal pesiar yang saya siapkan tidak akan layak untuk statusnya sebagai orang terkaya di Houston? Hah? Jordan tertawa terbahak-bahak. Russell yang bodoh tidak tahu kapal pesiar macam apa yang telah disiapkan Jordan untuk malam ini. Dia ingin mengendarai kapal pesiarnya ke Sungai Hudson? Hah, bisakah dia melakukan itu? Jordan telah menyewa Sungai Hudson untuk malam ini. Apakah kamu marah? Kenapa kita tidak pergi malam ini? Melihat Jordan mencibir, Victoria tahu bahwa dia pasti tidak senang dengan Russell karena melakukannya. Jordan berkata, "Oh, aku baik-baik saja. Mari kita bicarakan saat kita sampai di sana malam ini. Kapal pesiar yang saya siapkan tidak terlalu buruk. Mungkin dia akan menyukainya." Padahal, Jordan sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan cerah di pagi hari. Namun, Jordan ingin mengejutkan Victoria di malam hari, jadi dia memutuskan untuk tidak memberitahunya untuk saat ini. Pukul 17.30 di dermaga Sungai Hudson. Salah satu keuntungan signifikan dari New York City adalah keindahan Sungai Hudson. Oleh karena itu, menaiki perahu di Sungai Hudson pada malam hari untuk mengagumi pemandangan indah dan cakrawala kelas dunia adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua turis dan pengunjung kota New York. Akan ada antrian panjang di dermaga Hudson mulai pukul 17.30 dan seterusnya setiap hari. Namun, meskipun ada banyak orang hari ini, tidak satu pun dari mereka yang berbaris. Sebaliknya, mereka semua berkumpul dan berteriak-teriak tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada penjualan tiket hari ini? Saya ingin membeli tiket kapal pesiar. Apa gunanya membeli tiket ketika tidak ada satu kapal pun yang bisa kita naiki? Banyak orang berkumpul. Mereka semua ingin mendapatkan tiket untuk pesiar tamasya dan menikmati pemandangan sungai yang indah bersama teman, kekasih, dan anggota keluarga mereka. Namun, tidak ada penjualan tiket hari ini. Kenapa tidak ada penjualan tiket hari ini? Pasti ada penjelasannya. Saya mendengar bahwa Sungai Hudson tidak terbuka untuk kapal atau kapal apapun hari ini karena tampaknya telah disewa oleh keturunan keluarga kaya tertentu. Sial, siapa sih yang kaya itu? Dia benar-benar bisa menyewa Sungai Hudson? Petik 2. Akan ada beberapa kapal pesiar di sini setiap malam, dan ada poster iklan sponsor yang terpampang di mana-mana. Beberapa sponsor termasuk bank-bank besar dan perusahaan asuransi. Demi mencarter seluruh Sungai Hudson untuk mencegah turis mengganggu dia dan Victoria, Jordan menghabiskan hampir $1 juta untuk mengkompensasi para pengiklan dan sponsor atas kerugian mereka. Tentu saja, uang ini dianggap kacang bagi Yordania. Pada saat ini, Russell, yang sedang mendiskusikan bisnis dengan rekannya, juga menerima panggilan telepon. Miller, kapal pesiarmu dilarang berlayar ke Sungai Hudson. Tetap tenang dan tenang, Russell berkata, "Oh, tidak apa-apa, saya hanya akan memberitahu atasan. Kalian hanya perlu menunggu di sana selama beberapa menit." Petik 2. Namun, setelah menutup telepon, Russell pertama kali menelepon Victoria. "Victoria. Hah, apa yang salah? Kami punya janji jam 8. Apa kau akan menundanya lagi?" "Oh, tidak, saya bisa tiba tepat pukul 8. Tapi saya baru saja menerima kabar bahwa Sungai Hudson ditutup untuk umum hari ini, dan semua kapal pesiar wisata, termasuk kapal pesiar pribadi, dilarang masuk." Hah? Victoria, yang tidak tahu yang sebenarnya, juga tersentak kaget. Russell berkata, "Kalian bisa memilih tempat lain. Kirimi saya nama dan lokasi restoran setelah Anda mengambil keputusan." Petik 2. Setelah menutup telepon, Russell menggelengkan kepalanya dan menyesali betapa anehnya itu. Pukul 19.30, Jordan dan Victoria tiba di dermaga Sungai Hudson, bergandengan tangan. Saat itu larut malam, dan tidak ada bintang di langit,
tetapi bintang sama sekali tidak diperlukan di tempat yang makmur ini. Nah, bintang-bintang tidak seindah cahaya terang gedung pencakar langit yang menjulang ke awan. Bagi banyak orang, lampu mewah dan berkilauan itu adalah bintang yang paling indah. Jordan, mengapa kamu masih membawaku ke sini? Russell mengatakan bahwa tempat ini tertutup untuk umum hari ini, dan bahkan kapal pesiarnya tidak bisa masuk. Sebaiknya kita cepat memilih tempat. Russell akan segera tiba. Mengenakan gaun merah, Victoria tampak anggun dan menawan. Stilettonya relatif tinggi hari ini, dan karena sudutnya, dia tampak setinggi Jordan, atau bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Victoria tahu bahwa Russell sangat cerewet tentang waktu. Jika Jordan belum memilih restoran pada waktu pertemuan mereka pukul 8 dan mereka bertiga harus perlahan-lahan mencari tempat makan, Russell pasti tidak akan senang. Baginya, waktu adalah uang, dan dia akan benar-benar muak dengan perilaku Jordan. Dia bahkan akan memandang rendah dia karena itu. Dia mungkin juga membuat pernyataan yang tidak berperasaan atau menyoroti kontras yang mencolok antara nilai waktu bagi orang kaya dan orang miskin. Jordan memegang tangan Victoria dengan erat tanpa melepaskannya. Masih dengan senyum di wajahnya, dia tenggelam dalam perasaan nyaman menikmati angin sepoi-sepoi. Victoria, saya pernah kesini beberapa kali sebelumnya dengan Hailey, dan akan ada banyak orang sepanjang waktu. Aku sangat benci keramaian. Karena sungai ditutup untuk umum hari ini, jadi tidak terlalu ramai. Itu keren. Melihat betapa santainya Jordan, Victoria panik. Dia memotong dengan cemas, cepat pilih tempat makan. Jordan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia juga sangat mementingkan makanan hari ini. Alih-alih pakaian kasualnya yang biasa, ia memilih pakaian bisnis desainer. Setelah 20 menit lagi, Russell tiba pada pukul 19.50. Russell berpakaian bagus, dan dia memiliki aura yang mengesankan. Dia jelas orang kaya. Russell, izinkan saya memperkenalkan pacar saya, Jordan. Jordan, ini Russell Miller, Presiden Millennial Limited. Victoria melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kedua pria itu satu sama lain. Keduanya berjabat tangan ramah, mata mereka penuh niat membunuh satu sama lain. Russell dengan cepat melepaskannya dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Sudah kubilang, ada batasan hari ini, dan tidak ada kapal pesiar yang diizinkan masuk. Namun, Anda masih membuat saya datang ke sini untuk apa-apa." Petik 2. Hei, Jordan, waktumu tidak banyak, tapi tahukah kamu berapa banyak uang yang akan hilang jika kamu menyia-nyiakan setidaknya setengah jam dari waktuku? Pada saat itu, sebuah kapal pesiar yang sangat mewah, yang belum pernah dilihat siapapun, muncul di Sungai Hudson. Itu memicu keributan besar ketika kerumunan di tepi sungai mulai berteriak. Sebuah kapal pesiar hijau yang sangat mewah tiba-tiba muncul di Sungai Hudson. Kapal pesiar itu tingginya sekitar 110 meter, dan desain keseluruhannya relatif berteknologi tinggi. Itu benar-benar telah menumbangkan pengetahuan orang banyak tentang kapal pesiar dan kapal pesiar. Itu sama saja dengan mobil sport Ferrari yang muncul di depan orang-orang zaman dulu yang hanya pernah melihat traktor. Para turis di kedua sisi Sungai Hudson tercengang dan terpesona. Ya Tuhan, apa itu? Apakah itu kapal perang alien? Apakah itu UFO? Ini sangat futuristik, menakjubkan. Ini Fata Morgana, itu pasti palsu, tidak mungkin kapal pesiar bisa terlihat seperti ini. Ya Tuhan, jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi kapal pesiar bertenaga hidrogen pertama di dunia, Aqua. Aqua, oh, saya tahu, itu adalah kapal pesiar milik Bill Gates, yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Saya mendengar dia menghabiskan hampir $1 miliar untuk itu. Betapa kaya? Sial, bukankah mereka mengatakan butuh 2 tahun lagi untuk meluncurkan kapal pesiar ini? Apakah sudah diluncurkan? Orang yang menyewa Sungai Hudson hari ini juga Bill Gates kan? Mengesankan, aku menyukainya. Turis dan penonton yang tak terhitung jumlahnya mengangkat ponsel mereka untuk mengambil beberapa foto dan video kapal pesiar dan mengunggahnya ke TikTok dan Instagram. Victoria dan Russell, yang berada di sisi dermaga ini, menatap kagum pada super yacht yang sangat mewah di kejauhan. Jordan, kapal pesiar itu adalah... Victoria menunjuk ke kapal pesiar di kejauhan dan memandang Jordan. Pada saat ini, napasnya tampak menjadi lebih berat saat dia terengah-engah. Jordan berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Ya, itu kapal pesiar yang aku siapkan." Tidak mungkin, Russell membantah dengan bermusuhan. Dia telah menelepon dan meminta orang penting yang bertanggung jawab atas Sungai Hudson, yang memberitahunya bahwa orang yang menyewa Sungai Hudson malam ini sangat kaya dan berkuasa. Dia berpikir bahwa tidak mungkin Jordan, pengirim kurir yang seharusnya, bisa menjadi orang itu.
Victoria berdebat dengan alasan, pacarku tidak pernah membual tentang apapun. Jordan, aku percaya padamu. Pada saat ini, Victoria mengerti mengapa Jordan terus menyuruhnya menunggu di sini. Terlebih lagi, Victoria juga tahu bahwa Jordan bisa saja menggunakan identitasnya sebagai seorang stil untuk melakukan ini. Wajah Russell sangat cemberut, dan dia mulai berspekulasi apakah mungkin Jordan benar-benar tidak berbohong. Apakah Pang ini jagoan yang menyamar? Dia awalnya berencana untuk mengendarai kapal pesiar senilai $8 juta untuk mempermalukan Jordan agar dia cukup sadar diri untuk meninggalkan Victoria atas kemauannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka Jordan telah menyiapkan kapal pesiar senilai hampir $1 miliar. Sialan, dia membuat pertunjukan yang luar biasa. Mereka bertiga menatap kapal pesiar di kejauhan, dan Russell tiba-tiba menyadari bahwa kapal pesiar itu berhenti. Russell tertawa dan berkata, Jordan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyiapkan kapal pesiar itu? Maka mereka harus tahu di mana kita berada. Mengapa mereka berhenti di sana alih-alih pindah? Petik 2. Victoria bertanya-tanya berapa lama mereka harus berjalan jika mereka harus berjalan ke kapal pesiar, yang berhenti cukup jauh. Victoria memandang Jordan dan berkata, haruskah kita memanggil kru di kapal pesiar dan meminta mereka untuk mengemudikannya? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Setelah itu, Jordan memandang Russell dan berkata, Tuan Miller, janji kita jam 8. Yakinlah, kita pasti bisa naik kapal pesiar tepat waktu jam 8. Saya jamin kami tidak akan menunda waktu berharga Anda 1 menit pun. Petik 2. HMPH. Russell punuk dengan dingin. Mari kita lihat bagaimana kita bisa naik kapal pesiar tepat waktu. Setelah itu, dia melihat waktu untuk melihat bahwa itu sudah jam 19.52. 5 menit berikutnya, Jordan masih belum bisa berbuat apa-apa. Semakin banyak orang berkumpul di kedua sisi sungai Hudson, dan mereka semua terus-menerus mengambil foto kapal pesiar. Bahkan banyak yang meneriaki nama Bill Gates. Pukul 19.58, Victoria mulai panik. Dia mengguncang lengan Jordan dan berkata, Jordan. Mengingat jarak antara mereka dan kapal pesiar, mereka mungkin tidak akan bisa naik kapal pesiar dalam waktu 2 menit sama sekali. Russell menunjuk ke arlojinya dan berkata dengan dingin, sudah hampir jam 8. Jika seseorang tidak dapat memenuhi janjinya, saya pikir kita bisa melupakan makan malam-malam ini. Pada saat ini, napas takjub tiba-tiba terdengar di dekat kapal pesiar. Sial, apa itu? Ini helikopter. Sebuah helikopter terbang keluar dari kapal pesiar. Itu seharusnya menjadi helikopter listrik pertama di dunia. Sungguh boros, sebenarnya ada helipad di kapal pesiar. Petik 2. Sebuah helikopter yang keren, ada 6 kipas yang berputar di atasnya. Wah, itu disebut baling-baling. Tersenyumlah, aku akan memotretmu dengan helikopter. Semua orang kagum dengan lepas landasnya helikopter, tetapi tidak ada yang tahu kemana arahnya. Memang, helikopter itu datang untuk menjemput Jordan dan mereka berdua. Huf, huf. Angin kencang bertiup, menyebabkan gaun merah Victoria berkibar, dan dia hampir mengalami kerusakan lemari pakaian. Di sisi lain, Russell tidak bisa membuka matanya, jadi dia merunduk ke belakang. Memang, dia sudah tua. Helikopter akan datang menjemput kita. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jordan memegang tangan Victoria dan naik ke helikopter. Pergi ke sana dengan helikopter? Russell tercengang. Dia sama-sama kagum dengan cara masuk yang telah diatur Jordan, dan di sisi lain, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran. Helikopter tidak menyentuh tanah, sehingga diperlukan beberapa kemampuan fisik untuk naik ke helikopter. Jordan dan Victoria sama-sama muda dan bugar, jadi mereka berhasil naik dengan mudah. Namun, Russell sudah berusia 50-an. Tuan Miller, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Russell tampak sangat acak-acakan dan celaka saat dia berjalan ke atas. Jordan juga sengaja mengatur ini untuk mengoleskannya di wajah Russell bahwa dia jauh lebih bugar. Dia juga lebih muda. Jadi bagaimana jika Russell kaya? Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan lagi. Setelah Russell muncul dalam keadaan acak-acakan, dia tetap diam. Pukul 8, helikopter mendarat tepat waktu di helipad di kapal pesiar. Mereka bertiga melangkah keluar dari helikopter dan melihat kapal pesiar mewah di depan mereka dari atas. Jordan memandang Russell dan berkata, Tuan Miller, saya sangat tepat waktu, bukan? Saya mendengar dari Victoria bahwa Anda tidak menyukai kapal pesiar yang saya sewa. Mengapa Anda tidak melakukan tur keliling kapal pesiar ini? Jika Anda masih berpikir itu tidak cukup baik untuk Anda, kami dapat memilih tempat lain. Petik 2.
Kapal pesiar itu tidak lain adalah mewah. Russell belum pernah melihat kapal pesiar kelas atas seperti itu. Tentu saja, dia tidak bisa tidak menyukainya. Russell memandang Jordan dan bertanya, bagaimana Anda bisa menyewa kapal pesiar ini? Tampaknya menjadi satu-satunya di dunia. Petik 2. Victoria juga tersentak kaget saat mendengar itu. Jordan terkekeh dan berkata, ya, kapal pesiar ini milik seorang petinggi yang sedang dalam perjalanan di sebuah pulau, jadi dia meminjamkannya kepadaku. Bagaimana kamu tahu petinggi seperti itu? Russell bertanya tanpa henti. Jordan tidak perlu menjawab pertanyaan itu sama sekali. Victoria tiba-tiba melihat kolam renang tanpa batas di dek bawah, dan tangga batu di depannya benar-benar menggelegak dengan air seperti air terjun kecil yang mengalir. Victoria meraih tangan Jordan dengan penuh semangat dan berseru, Jordan, aku ingin pergi ke kolam renang dan berfoto di sana. Oke, aku akan mengambil beberapa foto untukmu. Jordan dan Victoria berjalan cepat, bergandengan tangan, meninggalkan Russell tua sendirian di helipad. Ini bukan pemandangan yang kuharapkan. Russell marah. Russell adalah seorang pengusaha yang licik dan cerdik yang telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, jadi dia pikir akan mudah baginya untuk berurusan dengan bajingan seperti Jordan. Faktanya, Victoria tidak tahu bahwa Russell telah menjadikan seorang mahasiswa cantik lain sebagai kekasihnya setelah meninggalkannya karena dia tidak tahan dengan kesepian. Mahasiswa itu punya pacar pada waktu itu, jadi Russell yang berpengalaman mengajaknya kencan. Hanya dalam beberapa kata, pemuda dari keluarga rata-rata langsung menangis. Dia mengambil inisiatif untuk menyerah pada gadis itu. Karenanya, menurut Russell, Jordan akan segera mulai meragukan kehidupan setelah diserang olehnya, seperti pemuda itu. Namun, sekarang, skenarionya justru sebaliknya. Victoria melompat kegirangan ketika mereka sampai di kolam, dan dia melihat ke depannya dengan heran. Wah, desain kolamnya bagus sekali. Warna airnya sama dengan warna laut. Itu efek visual yang keren. Itu sederhana. Jika Anda ingin melihat laut di kapal pesiar, kita bisa membawa kapal pesiar ke pulau dan mengembalikannya ke petinggi itu sebelum naik pesawat kembali, kata Jordan sambil tersenyum. Victoria dengan cepat melepas stilettonya dan berjalan menaiki tangga batu dengan senyum bahagia di wajahnya. Jordan, maukah Anda mengambil foto tampak belakang saya? Tentu. Jordan mengeluarkan ponselnya dan memotret punggung Victoria. Victoria menyapu rambut panjangnya yang indah ke samping dan memegang rok panjangnya dengan kedua tangan, memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah. Sosoknya yang cantik dan punggungnya yang buram membuat Jordan dan Russell terpesona. Victoria. Russell menyaksikan dengan kagum ketika Victoria melakukan berbagai pose untuk kamera, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Dia mengingat 3 tahun ketika Victoria menjadi miliknya lagi. Namun, dalam 3 tahun itu, Victoria benar-benar seperti gadis kecil yang tidak memiliki feminitas dewasa yang dimilikinya sekarang. Aku harus mendapatkannya kembali, Victoria milikku. Russell diam-diam bersumpah. Pada saat ini, Jordan dan Russell bukan satu-satunya yang menatap Victoria. Para turis dan penonton di tepi sungai juga melongo melihatnya. Beberapa bahkan mengambil teropong mereka. Ya Tuhan, ada seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di geladak, dan ada seorang pria yang memotretnya. Seorang lelaki tua berdiri di belakang mereka. Dia mungkin ayahnya. Sungguh keluarga yang kaya. Beri aku teropong, biarkan aku melihatnya juga. Segera, ada keributan di tepi sungai. Cepat, lihat, suami bangsa ada di sini. Bukankah itu keturunan yang kaya, Tuan Kuil? Dia di sini juga. Kenapa semua batang atas kaya ada di sini? Petik 2. Haha, sepertinya keturunan terkaya bukan mereka, tetapi pemuda di kapal pesiar itu. Lihat, mereka semua memotret kapal pesiar, hijau karena iri. Kemunculan tiba-tiba superiah mewah di New York memang menarik banyak keturunan kaya dan ahli waris. Pada saat ini, Hailey, yang berada di Jade Villa, juga melihat kapal pesiar dalam foto yang diposting oleh orang lain di Instagram. Wow, Chayden, datang dan lihat ini. Superiah pertama di dunia, bernilai hampir $1 miliar, telah muncul di sungai Hudson. Ini menakjubkan. Cepat bawa aku untuk melihatnya. Petik 2. Hailey adalah seorang wanita materialistis, dan sekarang kapal pesiar paling mewah di dunia telah muncul di New York City. Dia pasti ingin pergi ke sana untuk melihat kehidupan nyata karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan di rumah. Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Apakah begitu? Chayden melirik dan langsung tertarik. Bukankah kapal pesiar itu milik Bill Gates? Apakah dia di sini di New York? Hailey bertanya, Chayden,
apakah keluarga Huxley berteman dengan Bill Gates? Chaiden berkata dengan senyum canggung, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengetahui gerbang? Hailey sedikit kecewa, tapi dia tidak terkejut. Bawa aku ke sana cepat. Aku ingin melihatnya. Chaiden mengangguk setuju dan berkata, oke, aku akan memanggil pengawal dan membuatnya datang dan menjemput kita. Hailey berkata dengan penuh semangat, untuk apa? Kami baru saja melakukan perjalanan ke Sungai Hudson. Nyonya selebritasmu itu tidak akan memiliki penggemar gila, yakinlah. Petik 2. Sejak Chaiden ditebas oleh penggemar magi di pernikahannya, dia akan membawa pengawalnya kemanapun dia pergi. Bahkan, dia akan mendapatkan mimpi buruk terbunuh. Balas dendam Jordan sebelumnya telah membuat Chaiden merasa sangat kesal. Oke, Chaiden tidak punya pilihan selain mengantar Hailey ke sana meskipun tangannya terluka. Di kapal pesiar Aqua di Sungai Hudson, Russell berdiri tercengang selama beberapa menit dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kita masih akan makan malam atau tidak? Jika Anda sangat suka mengambil foto, mari kita bertemu di lain hari. Victoria buru-buru memakai sepatunya dan berkata, maaf, saya tidak bisa menahan diri dan ingin mengambil lebih banyak foto karena tempat ini terlalu indah. Victoria menatap Jordan. Jordan mengangguk dan membawa mereka ke restoran di lantai bawah. Restorannya juga sangat mewah, dan pemandangan indah Sungai Hudson masih bisa dilihat melalui jendela. Begitu mereka duduk, seorang pelayan berjalan dengan menu dan bertanya, Tuan, Bu, apakah ada yang Anda butuhkan? Russell tidak memesan dan malah bertanya, apakah kalian disewa oleh pemilik kapal pesiar ini? Pelayan itu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, ya. Russell terus bertanya, mengapa dia tidak ada di sini hari ini? Mereka tahu bahwa Russell sedang mencoba mencari tahu bagaimana Jordan mendapatkan kapal pesiar ini melalui pelayan. Dia berpikir bahwa pemiliknya awalnya berencana untuk membawa kapal pesiar itu, dan Jordan hanya menyuap kru di atasnya. Jika tidak, seorang kurir-kurir tidak akan pernah mampu menyewa Aqua untuk satu malam bahkan jika dia bekerja sebagai kurir selama sisa hidupnya. Pelayan itu menjawab, dia sedang bepergian dengan putrinya, dan dia memutuskan untuk tidak ikut karena dia takut mengganggu pertemuan Tuan Steele dengan teman-temannya. Setelah mengatakan itu, pelayan itu menoleh untuk melihat Jordan lagi. Namun, Tuan Gates telah meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia dan putrinya sangat ingin bertemu dengan Anda. Russell cukup terkejut mendengarnya. Apakah Jordan benar-benar layak untuk itu? Russell bingung dan sangat tidak nyaman karena dia merasa telah melewati Rubicon. Dia baru saja memesan beberapa hidangan acak. Setelah beberapa saat, pelayan mengisi gelas mereka dengan anggur dan membiarkan mereka bernafas sebentar. Jordan kemudian mengambil gelas anggurnya dan menatap Russell. Tuan Miller, terima kasih telah membantu Victoria, dan aku menyelesaikan konflik dengan keluarga Huxley. Ini roti panggang dari saya untuk Anda. Petik 2. Namun, Russell tampak malu dan tidak mengangkat gelasnya.